Kimetsu no Yaiba sebentar lagi akan dimulai season keduanya, dan di video kali ini kita akan membahas alur cerita yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode pertama. Seperti apakah kelanjutan ceritanya yang ceritanya ini dimulai setelah dari arc Mugen Train? So langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. 4 bulan setelah kematian Rengoku dalam pertarungan melawan Akaza, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu berlatih setiap hari dan tetap mengikuti perintah misi dari Demon Slayer. Mereka berlatih di tempat yang sama seperti sebelumnya, yaitu Choyashiki atau tempat dari salah satu Hashira, Shinobu Kocho. Tempat yang sama seperti di season pertama Kimetsu no Yaiba. Dan di suatu hari, Tanjiro kembali dari misi individunya. Di tempat Choyashiki mereka berlatih, terlihat ada keributan. Namun keributan bukan disebabkan oleh para iblis, melainkan dari Hashira. Salah seorang Hashira yaitu Uzui Tengen membawa 2 anak dari Choyashiki untuk dibawa pergi membantunya misi. Dikatakan itu adalah perintah dari atasan yang memang membutuhkan seorang perempuan di misinya. Orang yang dibawa oleh Uzui adalah Aoi Kanzaki dan Naho Takeda. Di situ, Sumi dan Kyo yang juga adalah anggota Choyashiki tidak mau Aoi dan Naho dibawa ke sebuah misi dan menangis. Namun Kanao Suyuri yang bingung dengan keputusan hidupnya selama ini juga bingung dengan keadaan saat ini. Pada season pertama di pelatihan dahulu, Kanao sudah bisa membuat keputusan sendiri berkat Tanjiro tanpa harus mengikuti perintah dari Shinobu Kocho. Dan kali ini, Kanao yang mengingat kembali bagaimana Tanjiro membantunya untuk membuat pilihan sendiri, mencoba menghentikan Uzui untuk tidak membawa teman-temannya. Kanao menarik baju Uzui untuk menghentikannya. Namun Uzui tidak marah, melainkan mengatakan jika Kanao sebenarnya punya hak untuk melarang Uzui membawa Aoi dan Naho, terutama Naho yang memang bukan anggota Demon Slayer. Namun Kanao tetap diam saja sehingga membuat Uzui sangat kesal. Uzui yang kesal membentak Kanao dan membuat para perempuan penghuni Choyashiki lainnya menyerang Uzui. Walaupun disebut menyerang, namun mereka hanyalah anak-anak biasa, layaknya anak kecil yang marah kepada orang yang lebih tua. Tanjiro yang akhirnya sampai di depan gerbang Choyashiki dan melihat hal ini, bingung apakah Uzui menyerang para perempuan atau para perempuanlah yang menyerang Uzui. Kyo yang melihat Tanjiro kemudian menangis dan mengatakan kepada Tanjiro bahwa ini adalah penculikan, dan Tanjiro langsung ingin menyundul kepala Uzui. Namun Uzui dengan mudah bisa menghindari serangan Tanjiro. Uzui kemudian memperkenalkan dirinya dengan bangga bahwa dia adalah mantan shinobi dan orang paling terkenal di daerah sini. Uzui juga meremehkan sundulan kepala dari Tanjiro layaknya bocah ingusan yang ingin menyerangnya. Tanjiro yang juga marah dengan sikap Uzui malah ikut mengejek Uzui bersama para penghuni Choyashiki lainnya. Dihina oleh anak-anak, Uzui semakin kesal dan menyombongkan jabatannya sebagai Hashira yang tentu lebih tinggi dari mereka. Namun Tanjiro malah tambah membuat Uzui kesal dengan mengatakan bahwa Tanjiro tidak menganggap Uzui sebagai seorang Hashira. Uzui yang sudah di puncak kemarahannya mengatakan bahwa dia terpaksa membawa perempuan untuk ikut di misinya, dan ternyata Uzui tidak meminta izin dari Shinobu Kocho untuk membawa anak buah Shinobu. Dan ketika Kyo mengatakan bahwa Naho bukan anggota Demon Slayer, Uzui dengan cepat melempar Naho dan mengatakan tidak membutuhkannya. Tanjiro yang menangkap Naho setelah dilempar oleh Uzui tambah marah dengan Uzui. Walaupun Naho tidak jadi diikutkan oleh Uzui, tetapi Aoi adalah seorang Demon Slayer, jadi Uzui tetap ingin membawa Aoi. Walaupun Aoi seorang Demon Slayer, sebenarnya Aoi tidak bisa melawan para iblis. Di tes akhirnya untuk masuk Demon Slayer saja, Aoi sebenarnya beruntung bisa tetap hidup. Namun kemampuannya adalah di bagian medis, dan itulah Aoi berada di Choyashiki menjadi anggota Shinobu Kocho. Tetapi tetap saja Uzui akan membawa Aoi walaupun tidak berguna baginya. Dan akhirnya
Tanjiro mengatakan bahwa dirinya saja yang akan menggantikan Aoi ke dalam misi Uzui. Dan tidak hanya Tanjiro, Zenitsu dan Inosuke yang baru kembali dari misi juga akan ikut. Dan akhirnya Uzui menyerah begitu saja dan membawa Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu ke dalam misinya. Dan misi mereka kali ini adalah untuk melawan iblis yang berada di distrik Yukaku. Nah, sebelum pergi ke distrik Yukaku, mereka singgah terlebih dahulu di rumah Wisteria, rumah yang menjadi tempat para Demon Slayer istirahat. Mereka yang memiliki rumah dengan logo bunga Wisteria adalah orang yang dengan sukarela membantu Demon Slayer untuk beristirahat. Di dalam rumah Wisteria, Uzui menceritakan kepada Tanjiro dan lainnya mengenai misi mereka kali ini. Uzui bercerita bahwa dirinya memiliki 3 istri. Dan ketiga istrinya bisa dibilang cukup kuat dan merupakan seorang kunoichi atau ninja wanita. Nah, ketiga istrinya ini sudah berada di distrik Yukaku dan menjalankan misi. Namun belum lama ini, istri Uzui Tengen tidak bisa dihubungi kembali. Menurut Uzui, tempat terakhir para istrinya berada adalah di rumah pekerja dewasa, karena memang sedang menyamar di situ. Dan ketika Uzui sedang menjelaskan mengenai tempat para istrinya berada, Inosuke dengan santainya mengatakan bahwa paling-paling istri Uzui sudah mati. Dan dari ucapannya ini, Inosuke dipukul oleh Uzui yang marah. Dan keesokan harinya, Uzui, Tanjiro, dan lainnya mulai berangkat ke distrik Yukaku. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu di make up menjadi seperti perempuan, walaupun terlihat seperti perempuan jadi-jadian. Ketiganya di make up seperti perempuan agar bisa menyelinap ke tempat istri Uzui yang berada di rumah pelacuran, yang kebetulan juga ada 3 orang. Yang pertama adalah di rumah Tokito yang mau menerima Tanjiro, kemudian rumah Ogimoto yang mau menerima Inosuke, dan terakhir Zenitsu yang diterima oleh rumah Kyogoku. Ketiga rumah ini sesuai dengan tempat terakhir di mana istri Uzui Tengen menghilang. Nah, apakah misi mereka akan berjalan lancar dan bisa menemukan keberadaan istri dari Uzui Tengen? Itu saja pembahasan alur cerita yang akan masuk ke dalam Kimetsu no Yaiba season kedua episode pertama. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.